pertama Iza, Dini, Fatia, Nurul, Yuna, Cynthia, Sania, Bella, dan Setia. Hadir semuanya ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, siapa anak ibu yang ingin memimpin ke depan? Iza, silakan Iza. Silakan berdiri. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selamat teman-teman anda kembali. Terima kasih Iza. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang sistem pernapasan manusia. Ada yang tahu dari anak ibu apa itu sistem pernapasan manusia? Tempat manusia bernafas, Bu. Betul. Ada yang lain? Alat untuk bernafas, Bu. Betul. Sistem pernapasan adalah kumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernafas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Di sini sistem pernapasan itu terdiri dari beberapa organ. Apa saja organ-organ sistem pernapasan? Betul, paru-paru, apa lagi? Tenggorokan. Betul, yang lain? Lari. Bisa dilihat tadi di depan. Ini adalah organ pernapasan manusia. Yang pertama ada rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkius, alveolus. Jadi penjelasan yang Ibu berikan, apakah yang Ibu sudah paham? Sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, kita akan break terlebih dahulu ya. Anak-anak Ibu tetap semangat ya. Ada tahu tetap semangat itu bagaimana? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran pertama. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu tentang teks informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan mengapa. Lalu kita akan mempelajari tentang penyebab gangguan alat pernafasan manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu dengan mencermati teks bacaan yang disajikan bisa jadi mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia dengan tepat. Yang kedua, dengan mencermati PPT yang disajikan bisa jadi mampu membuat organ penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks bisa jadi mampu menyebutkan informasi terkait dengan pernyataan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan tepat. Yang keempat, dengan membuat dalam bentuk tabel informasi dari teks bacaan bisa jadi mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pernyataan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan tepat. Adapun bentuk aktivitas kita pada hari ini adalah anak ibu akan membaca sebuah teks, mencari informasi, lalu mengamati gambar, berdiskusi, dan terakhir anak ibu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, anak ibu silakan perhatikan ke depan. Di sini terdapat sebuah teks. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Siang itu, Siti, Rayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Rayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Pinta Rayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja. Ada Siti. Rayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Rayu menenangkan kepalanya lalu menghirup nafas. Sedangnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak berbatuk lagi, kata Rayu. Setelah membaca teks, Ibu memiliki 3 pertanyaan mengenai teks tersebut. Anak-anak Ibu jawab ya secara bersama-sama. Ya, Bu. Pertama, apa
saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Baiklah, sampai di sini anak-anak dan ibu sudah paham? Baik, jika sudah paham, kita lanjut. Silakan anak-anak ibu baca teks tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia pada lembar bahan yang telah ibu berikan. Jadi waktu 5 menit ya. Sudah ibu? Sudah, Bu. Jika sudah, ibu akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang materi penyebab gangguan pernapasan pada manusia dan cara mengatasinya. Faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur. Organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Jadi, gangguan pernapasan mengacu pada berbagai jenis penyakit atau gangguan yang menghambat fungsi paru-paru. Penyakit ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk bernafas. Penyebabnya bisa datang dari mana saja, meliputi infeksi, paparan zat berbahaya seperti rokok, atau kelainan pada sistem pernapasan itu sendiri. Kita telah mempelajari faktor-faktor penyebab tentang alat pernapasan manusia. Kita telah mempelajari tentang faktor-faktor pernapasan manusia. Anak-anak ibu tahu bagaimana cara merawat alat pernapasan manusia? Tahu, Bu? Tidak. Tidak duduk di dekat orang yang merokok. Betul, tidak duduk dekat orang merokok. Tidak merokok. Tidak merokok. Melarang orang merokok. Betul. Baiklah, cara merawat organ pernapasan. Yang pertama, hindari polutan yang akan merusak saluran udara, di antaranya asap, bahan kimia, dan gas radioaktif. Yang kedua, kenakan masker jika terpapar asap, debu, atau jenis polutan lainnya. Yang ketiga, hindari merokok dan terpapar asap rokok. Yang keempat, konsumsi asupan sehat yang mengandung banyak buah dan sayuran. Yang kelima, minum air putih yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi. Yang keenam, berolahraga secara teratur. Yang ketujuh, mencuci tangan sesering mungkin. Yang kedelapan, lakukan vaksinasi secara berkala. Sampai di sini apa anak-anak sudah paham? Paham. Jika sudah paham, selanjutnya ibu mempunyai teks berita Tempo tentang Kudelsak Lantaran Jerebu. Ayo, siapa anak ibu yang ingin membacanya di depan? Silakan tunjuk tangan. Ibu, silakan ini. Silakan diperhatikan ya anak-anak ibu. Desa Bantaran Jerebu. Alamat saja adalah dari lahan lembaga menyusuri hidung gagak baru Riau. Pada saat pesan lampu, siang dirobohkan selimut kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup bantaran sedang berhari tersangkut asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap kita masuk dalam ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja masih sudah tak aman. Bicara Sep dan mengandang kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, dia juga 4 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Selatan Tampan, hasil mengungsi ke tempat sananya ikut bukit tinggi. Apalagi sekolah dasar sebelumnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah pun telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu yang tepat. Menurut kata satelit Terranet Aqua Militer dan Analisa Amerika Serikat, NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penahanan. Asap kebakaran jenis berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tidak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel asam dan partikel tak asam metal. Partikel asam metal berbeda, partikel tak asam metal berbeda sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan boson. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per miliar atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti kata penduduk terbukti jumlah bidang nomor pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 2 lebih dari infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. 3.000 lebih menderita iritasi mata dan kulit, 1.200 menderita asma serta 500 mengidap pneumonia. Baik, terima kasih Dini. Setelah membaca teks tersebut, kita akan mempelajari tentang kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak tahu apa fungsi dari katanya apa? Untuk menjawab. Menanyakan benda atau Betul. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik benda, pendapat, hewan maupun
maupun tumbuhan, namun tidak dipergunakan untuk menanyakan manusia. Contohnya, apa yang dimaksud kalimat tanya? Contoh kedua, apa yang menyebabkan terjadinya revolusi industri? Selanjutnya, kata tanya di mana? Anak-anak ibu tahu apa itu kata tanya di mana? Betul, kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau fenomena, tempat yang sedang digunakan. Contohnya, di mana kamu tinggal, di mana lokasi masjid terdekat. Yang ketiga, kata tanya kapan. Anak-anak ibu tahu apa fungsi dari kata tanya kapan? Untuk menanyakan waktu. Betul, kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kapan kamu pulang dari Bandung? Contoh kedua, kapan kamu berkunjung ke rumahku? Yang selanjutnya, kata tanya siapa. Anak ibu tahu apa fungsi dari kata tanya siapa? Untuk menanyakan orang. Betul, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Maka jawaban dari kata tanya siapa merupakan orang atau subjek pelaku yang ditanyakan. Contohnya, siapa nama anak baru itu? Siapa nama presiden Indonesia sekarang? Selanjutnya, kata tanya mengapa. Apa fungsi dari kata tanya mengapa? Ada yang tahu? Alasan sebab akibat, Bu. Betul, kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan suatu penyebab atau alasan dari akibat peristiwa yang terjadi. Contohnya, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Yang kedua, mengapa kamu menangis? Selanjutnya, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejadian mengenai suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Contohnya, bagaimana kabarmu hari ini? Yang kedua, bagaimana keadaan orang tuamu? Sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, karena anak-anak ibu sudah tidak bersemangat, kita breaking terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Kita akan bermain tepuki sore malam. Jika ibu mengucapkan kata pagi, anak-anak ibu tepuk 1 kali. Jika ibu mengucapkan kata siang, anak-anak ibu tepuk 2 kali. Jika ibu mengatakan malam, anak-anak ibu tepuk setengah. Kenapa, Bu? Karena pada malam hari orang-orang sudah tidur, kita tidak boleh meliput. Bisa? Bisa. Kita mulai ya. Ya, Bu. Pagi, siang, pagi, malam. Siang, pagi, siang, malam. Berarti dalam fokus kita ulang sekali lagi ya. Rupanya, Bu. Jika yang salah kita hukum nyanyi di depan ya. Iya, Bu. Kita ulang sekali lagi. Pagi, siang, malam. Pagi, malam. Ayo depan ke depan. Sekali lagi cari teman sekali lagi ya. Dulu ya Mas, malam, siang, pagi, siang, malam. Di depan. Dulu sama Bella mau nyanyi apa? Kasih Ibu. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta, dari masa panjang masa, hanya memberi tak kembali, dari tentunya bagi dari dunia. Akan sudah kembali ya. Terima kasih Nurul dan Bella telah mendengar penjelasan ibu tentang kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana dan mengapa. Apakah anak-anak ibu sudah paham? Sekarang ibu akan membagikan sebuah LKPD, namun pengerjaannya itu dalam bentuk sebuah kelompok. Kita akan membentuk 3 kelompok. Anak-anak ibu ucapkan angka 1, 2, 3 dan lanjut lagi ke angka 1. Mengerti? Mengerti, Bu. Kita mulai dari Fatia ya. Fatia. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi anak-anak ibu yang mendapatkan angka 1 bergabung dengan teman-teman yang mendapat angka 1 membentuk sebuah kelompok yang dinamakan dengan kelompok 1. Anak-anak ibu yang mendapatkan angka 2 bergabung dengan teman-teman yang lain yang mendapatkan angka 2 dan dinamakan kelompok 2. Begitupun anak ibu yang mendapatkan angka 3 bergabung bersama teman-teman yang mendapatkan angka 3 dan membentuk sebuah kelompok yang dinamakan kelompok 3. Silakan duduk dengan anggota kelompoknya. Baik, Bu.
siapa, di mana, bagaimana, dan apa. Lalu setelah itu anak ibu akan membuat sebuah bagan buat makanan manusia. Anak-anak ibu bisa lihat ada PT di depan. Berikut ini merupakan baiklah anak-anak ibu bisa tiru dan buat kreatif mungkin. Silakan dimulai. Baiklah, nama ibu mengalami kesulitan. Ibu, ini semuanya tentang apa, Bu? Ya, di sini kita membuat pertanyaan dengan kata tanya apa sebanyak 4 buah dan jawabannya sebanyak 4 buah. Begitupun seterusnya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Kelompok 2, apakah mengalami kesulitan? Belum, Bu. Tidak ada. Jika ada, nanti tanyakan kepada ibu ya. Ya, Bu. Kelompok 3, Udah ada kesulitannya, Bu. Kita siap, Bu. anak ibu semuanya Sudah, sudah. Jika sudah, kita akan bahas dari KPD yang pertama, yaitu kata tanya apa, siapa, dan di mana. Ayo perwakilan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan kata tanya apa, siapa, dan di mana. Siapa ini? Pasti ya, silakan ya. Kata tanya apa? Apa langkah yang diambil oleh Asep? Apa langkah yang diambil oleh Asep dari tepat? Jawabannya adalah meninggalkan dia untuk sementara waktu. Selanjutnya kata siapa? Siapa yang melindungi siapa yang mengungsi ke kota tinggi? Jawabannya Asep dan mana dan jawabannya. Lalu kata di mana? Di mana rumah sana Asep? Jawabannya di titik. Baiklah, sekian dari nomor 1. Makasih Mas ya. Selanjutnya kata tanya bagaimana dan mengapa. Dari kelompok program kelompok 2 yang ingin presentasi depan. Gini, Bu. Silakan Freddy. Habis ya, Bu. Bagaimana suasana kota Pekanbaru pada Selasa pekan lalu? Jawabannya, seantero kota diselimuti kabut. Terus, mengapa? Mengapa di Riau jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi? Karena di Riau jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi karena indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Coba. Baik, terima kasih Freddy. Dari jawaban dari kelompok 1 dan 2, anak-anak ibu ada yang sama atau ada yang berbeda? Jika sama, kita lanjut ke KPD yang kedua ya. Ayo kelompok 3 presentasikan diskusinya mengenai bagan penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Silahkan Tiga. Baiklah teman-teman, ini bagian dari kelompok 3. Baiklah anak ibu semuanya, setelah menyelesaikan LKPD yang ibu berikan, anak-anak ibu sudah paham atau belum? Jika sudah, silakan kumpulkan LKPD-nya ke depan dan ibu nilai. Anak-anak ibu semuanya. Baiklah, sekian pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang anak ibu sudah paham atau belum dari pelajaran kita pada hari ini? Dan jika sudah, bagaimana perasaan anak ibu selama pelajaran hari ini? Kalau dengan ibu, bagaimana Pak perasaannya belajar dengan ibu? Nah, baiklah anak ibu semuanya, silakan kembali ke tempat duduknya semula ya. Anak ibu semuanya, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Belajar penyebab terjadinya gangguan pernapasan, Bu. Faktor-faktornya ada faktor fisik, karena misalnya seperti bayi yang terlahir dini, organ pernapasannya belum sempurna. Lalu ada faktor penyakit, kemudian ada faktor lingkungan, Bu. Betul, pelajaran kita hari ini yaitu kita telah membahas tentang gangguan alat pernapasan manusia yang terdiri dari 3 faktor. Yang pertama faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Kita juga telah mempelajari tentang kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, simpan semua buku yang ada di atas meja. Di dalam buku itu akan memberikan soal evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kerjakan masing-masing dan tidak boleh mencontek ya anak-anak ibu. Ya, Bu. Ya, tulis
tulis namanya ya. Bu. Kerjakan ya, Ibu beri waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Baik. Hari apa sekarang, Bu? Sekarang hari Selasa. Silakan dikumpulkan ke depan ya.